Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Ba'athahullahu rahmatan lil alamin wa hujjatallahi 'alal khalqi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man iktafa ala atharihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahad. Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-80 Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang nabi yang lain, dan dalam hal ini Nabiullah Lut alaihissalam. Kemudian kaumnya pun juga berbeda. Mu'allif rahimahullah menyatakan dalam tafsirnya, wadhkur Lutan hina qala mustankiran ala qaumihi atatuna al-fi'lah al-munkarah atatuna al-fi'lata al-munkarata al-mustabahah istabaha al-mustabahah wa hiya idyanuz zukur. Hadhil fi'latu allati ibtada'tumuha falam yasbiqkum ila irtikabiha ahad. Innakum lata'tuna ar-rijala liqadha'i syahwati tunan nisa allati khuliqna liqadha'iha. Falam tattabi'u fi fi'latikum hadhihi uqlan wa uqlan wala fitrah aqlan wala naklan wala fitratan, bal antum mutajawizuna li hududillah bi khurujikum an haddil i'tidalil bashari wa inhirafikum amma taqtadhihi al-uqulus salimatu wal fitarul karimatu. Wa ma kana
raddu qaumihil murtakibina li hadhil fakhishati amma anqarahu alaihim illa an qalu mu'ridhina min anil haqqi akhriju lutan wa ahlahu min qaryatikum innahum unasun yatanazzahuna an amalina hadha fala yaliku bina ayyabqau baina dhuhranina fasallamnahu wa ahlahu haitsu amarnahum bil khuruji lailan minal qaryati allati sayaqa 'alaiha al-'adzab illa imra'atahu sarat ma'al baqina ma'a qaumiha fa asabaha ma asabahum minal 'adzab wa amtarna 'alaihim mataran 'aziman haitsu ramaynahum bihijaratin min tin wa qallabna al-qaryata faja'alna 'aliyaha safilaha fata'ammal ayyuhar rasul kaifa kana 'aqibatu qaumi lut al-mujrimin faqad kanat 'aqibatuhum al-halaka wal khizyad da'iman. Mu'allif rahimahullah menjelaskan ini walutan wadhkur lutan, ingatlah kisah Nabiullah Lut ya, hina qala, ketika Nabiullah Lut alaihissalam menyampaikan mustangkiran ala qaumihi, mengingkari terhadap perbuatan kaumnya, atatунal fi'latal munkaratal mustaqbahah, apakah kalian melakukan perbuatan mungkar yang dicela? Qabih itu buruk, mustaqbahah yang dianggap buruk. Apa itu? Wahya ityanud dzukur, yaitu laki-laki berhubungan dengan sesama laki-laki. Fi'latul lati ibtada'tumuha, perbuatan ini yang kalian kerjakan wahai umat Nabiullah Lut saat itu, falam yasbiqkum ila irtikabiha ahad, tidak ada satupun yang umat di dunia saat itu yang melakukan. Innakum lata'tunar rijala liqadha'i syahwati dunan nisa, kalian melakukan hubungan untuk memenuhi syahwat terhadap, mestinya terhadap wanita, tapi justru kepada selainnya. Allati khuliqna liqadha'iha, yang para wanita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Falam tattabi'u fi fi'latikum hadhihi aqlan, perbuatan yang kalian lakukan ini tidak mengikuti sedikit pun aklan, jadi tidak dibenarkan oleh secara akal, wa naqlan, dalil syar'i, wala fitrah, dan tidak selaras dengan fitrah. Bal antum mutajawizuna li hududillah, justru kalian melakukan tindakan melampaui batas-batas yang telah Allah tentukan, bi khurujikum an haddil i'tidalil bashari, karena kalian keluar dari standar manusia ya, wan khirafukum amma taqtadhihil uqulus salimah, dan penyimpangan kalian dari hal-hal yang perbuatan yang tidak bisa diterima oleh akal yang benar. Wal fitarul karimah, fitrah yang mulia. Wa makana radda qaumihi al-murtakibina li hadhil fakhishati amma anqarahu alaihim, dan adapun reaksi dari umat Nabiullah Lut yang melakukan perbuatan keji ini,
illa angqalu, kecuali mereka mengatakan mu'ridina anil haq, menjauh dari kebenaran, terus kemudian akhriju Luton wa ahlahu min qaryatikum, usirlah Nabiullah Lut dan pengikutnya dari negeri-negeri kalian, kampung-kampung kalian. Innahum unasun yatanazzahuna an amalina hadza, karena mereka adalah kelompok-kelompok masyarakat yang pura-pura bersih dari perbuatan kita. Fala yaliku bina, karena itu tidak layak bagi kita ayyabqau baina dhahranina, membiarkan mereka tetap berada di tengah-tengah kita. Fasallamnahu wa ahlahu, maka kami, kata Allah, menyelamatkan Nabiullah Lut dan pengikutnya, haitsu amarnahum bil khuruji lailan minal qaryah, Allah memerintahkan mereka keluar dari negeri tersebut malam hari. Allati sayaqau alaiha al-azab, di mana akan terjadi siksaan. Illa imra'atahu, kecuali istrinya. Sarat ma'al baqina min qaumiha, yang tetap memilih untuk bersama dengan bangsanya. Artinya tidak mengikuti Nabiullah Lut. Fa asabaha ma asabahu minal azab, karena itu istrinya pun terkena siksaan sebagaimana masyarakat yang melakukan tindakan tersebut juga kena azab. Apa azabnya? Wa amtarna alaihim mataran aziman, kami turunkan kepada mereka hujan yang sangat deras. Haitsu ramainahum bihijaratin min tin, di mana kami melempar mereka dengan bebatuan dari yang terbuat mintin, dari tanah. Kemudian lanjutannya, wa qalabna al-qaryah, kemudian kami balik penduduk negeri itu, aliyaha safilaha, yang atas menjadi terbawah. Ya, apa namanya? Gitu nggak? Oh, pernah terjadi? Nggak langsung. Nggak, mamuju. Fata'ammal ayyuhar rasul, coba cermati wahai Rasul, kaifa kana akibatu qaumil Lut, bagaimana efek atau hukuman bagi umat Nabiullah Lut, al-mujrimin, yang melakukan tindak kriminal, ya, membuat tindak kerusakan. Faqad kanat akibatuhum al-halaka wal khizyad daima, karena itu efek atau dampak dari perbuatan mereka adalah kebinasaan dan kehinaan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah Allah mengisahkan tentang Nabiullah Saleh, kemudian Allah lanjutkan kisah tentang Nabi Lut alaihissalam. Ya, Nabiullah Lut, seperti yang sebagaimana yang kita sudah sampaikan, akidahnya adalah akidatut tauhid, karena seluruh para nabi seruannya adalah mengisahkan Allah. Tapi yang terjadi, ya, di sini terjadi penyimpangan dari sisi syariat, ya, syariat. Jadi kaum Nabiullah Lut, kaumnya yukhalifuna Lut, menyalahi Nabiullah Lut, ya, perbuatan di sini. Tapi Ibu sekalian, saya ingin memberikan penjelasan secara khusus. Nabiullah Lut ini adalah profil keluarga, Pak. Profil usroh yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran. Ya, Nabiullah Lut sebagai seorang al-ab, sebagai seorang ayah, sekaligus sebagai salah satu utusan Allah, yaitu Nabi. Gitu? Ya. Yang tidak diragukan akan kesalihannya, tidak diragukan. Begitu.
Tapi Allah hadirkan ini, kalau kan Allah menyampaikan innama amwalukum wa auladukum fitnah, harta anak-anak juga fitnah, kemudian zauj juga fitnah, istri juga, pasangan itu adalah fitnah. Ini Allah ingin menghadirkan, memberikan contoh kepada kita bahwa ada seorang suami, seorang ayah juga, seorang suami yang gagal mendidik istri, membimbing istri. Karena sebenarnya zaujah itu satu, ya, atau kalau kemudian saya membahasakan almar'atu, wanita itu sesungguhnya satu, dia akan menjadi zaujah, pasangan dalam suka dan duka. Jadi as-sa'adah dalam bahagia ataupun ya al-huzna. Jangan ketika senang saja bersama, tapi giliran kemudian susah, selamat tinggal Anda. Nah, jangan itu. Dalam boten pakai hak. Kalau pakai hak husna, ini mohon maaf, husna. La tahzan, hak. Ini la tahzan, hak. Husnun, ini sedih. Sa'adah, bahagia. Jadi ketika suka dan duka, dalam duka dan suka itu harus ya bersama. Ya, ada uang, abang sayang, ketika tak ada uang, abang ditendang. Jangan ruwet itu. Lah, Pak Hari tidak sampai hari. Jadi ketika suka dan duka di sini, maka di sini diikat dengan ikatan ibadah. Jadi ibadah. Subhanallah, ini luar biasa Pak. Kalau kemudian kita meyakini bahwa ini adalah rumah tangga, ini ibadah, selesai urusan itu. Suami bekerja berangkat pagi hari mencari nafkah, itu bagian dari ibadah. Istri menyiapkan hidangan untuk suami berangkat kerja, bahkan bawa bekal, gitu ya, supaya makannya jelas halal, tapi kadang memilih untuk tidak bawa bekal. Dibawain bekal juga, tapi kertas. Itu. Padahal masakan istri itu lebih terjamin, Pak. Gitu. Lebih terjamin kehalalannya ketika di rumah. Karena yang di bahan-bahan yang disiapkan itu, kalau keluar belum tentu. Gitu, belum tentu. Makanya sekarang ya di tempat kita aja sudah ada yang resmi jualan bab 1 kan ya, sate bab 1 ada sudah. Jadi ini, tapi ketika di rumah itu sudah siap, gitu. Jadi itu. Ketika istri masak, berangkat, suami menikmati hidangan, itu ibadah, kan? Menyiapkan minuman anget, jahe anget, terus teh anget, apalagi ada yang kopi plus pisang goreng, wah itu sudah nikmat sudah Pak. Itu ibadah semua, gitu nggih? Ibadah. Kemudian istri nyetrika baju, nyucinya pakai mesin cuci, disetrika, itu pun juga ibadah. Jadi Masya Allah, ibadahnya ibu ini banyak, dan pekerjaannya 24 jam, gajinya lebih mahal dari pembantu mestinya, gitu Bu. Iya, tapi yang terjadi tidak ada ganti, Pak Pur, tidak ada gaji khusus, begitu. Pripun Pak, betul? Ya itu tadi. Makanya disemangatkan hadir di situ.
Tapi kadang yang terjadi, suami ketika berangkat kerja pulang lelah, kemudian ada sedikit gitu, wis kerja kesel-kesel gak ono makanan, ya. Nah itu Pak. Makanya tajdidun niyah, memperbaiki niat itu menjadi sebuah keharusan itu bagi kita, begitu. Nah, makanya kenapa terus itu saya melihat kisah Imam Ahmad, mengantarkan Imam Ahmad sampai di depan ketika hendak berangkat dan diingatkan gitu, ya kan. Imam Ahmad itu ibunya, istrinya Imam Ahmad mengingatkan, ya Aba Abdillah, wahai bapaknya Abdullah, karena anaknya namanya Abdullah. Kata beliau, pesannya kepada suaminya, innana nasbiru alal ju', kami tahan untuk lapar, tapi wala nasbiru alan nar, kami tidak tahan dengan api neraka. At'imuna bihalal, berikan kami makanan yang halal. Jadi suami mau berangkat diingatkan pesan itu, sehingga ketika bekerja mencari nafkah yang diingat adalah yang halal. Apalagi yang abu-abu jelas ditinggal, karena yang fokus di halal, begitu. Tapi yang kemudian ketika pesan-pesan ini tidak tersampaikan, apa yang terjadi? Yang halal ya diambil, yang setengah halal abu-abu juga diambil, yang haram, buktinya suap, ada di depan rumah itu sampai mendekati 1 triliun, ya kan? Itu kan berarti masalahnya di situ, begitu. Karena tidak diingatkan, peran di sini. Nah, ini peran dari ibu. Nah, ini karena itu semangatnya adalah ibadah. Sehingga ketika semangat ini ada, kemudian terjadi gesekan, ingat kembali, oh kita ini tujuannya ibadah. Yang kedua, almar'atu ini menjadi syarikatur rijal. Syarikatur rijal, partner bagi laki-laki, ya soulmate bagi ini. Kalau di keluarga, istri dan suami ini partner dalam rangka apa? Satu, partnernya untuk mewujudkan kebahagiaan, tahqiqus sa'adah, mewujudkan kebahagiaan. Lah, bahagia ini dibangun atas dasar ilmu, harus dibangun atas dasar ilmu. Oh, apa itu? Gitu. Kan diantara, coba kalau jenengan cermati perjalanan hidup Rasul gitu, Rasulullah SAW itu selalu berupaya membahagiakan istrinya. Ya, kalau kemudian istrinya bahagia, insya Allah rezeki itu akan ngalir, lancar, gitu. Ya, karena kesuksesan laki-laki karena doa istri, gitu, di sini. Tahqiqus sa'adah. Jadi mewujudkan ini sama-sama. Yang kedua, syaqiqur rijal dalam rangka apa? Untuk tarbiyatul aulad, mendidik anak, gitu. Jadi sama, suami istri ini bergerak bersama untuk mendidik anak, tarbiyatul aulad ini sama, Pak. Jadi bukan tugasnya istri saja, bukan tugasnya bapak saja, berbagi peran, Kalau bapak berangkat kerjanya pagi, berarti yang ngantar sekolah istri. Tapi ketika di rumah itu kesempatan bersama. Kalau bapaknya jarang di rumah, seperti saya ini Jarum Super, ya jarang di rumah, suka pergi, gitu ya. Maka ketika di rumah ya saatnya bersama anak-anak. Handphone tinggal dalam, istrinya kerja. Enggak apa-apa. Suaminya di rumah gitu. Ada apa ini? Saya udah pensiun gitu. Jadi mendidik bersama. Jadi mendidik anak itu tanggung jawab bersama ayah dan bunda ini. Karena itu istri adalah syarikah, sekutu, partner dalam melakukan mewujudkan pendidikan anak. Nah, istri, karena itu istri pun perlu kemudian penambahan
ilmu, dikasih fasilitas untuk menambah ilmu. Nggih, hadir pengajian bersama, nggih. Atau dikasih linknya gitu. Gitu. Jadi di sini tarbiyatul aulad. Yang ketiga, syarikatur rijal dalam hal apa? Tahqiqul masalih al-amah. Jadi bersama-sama mewujudkan kemaslahatan bersama. Berarti ketika di tengah rumah, di rumah kita, di situ ada hak tetangga, gitu, untuk mewujudkan kemaslahatan bersama di sini. Jadi itu ini tahqiqul masalih al-amah, mewujudkan kemaslahatan bersama. Jadi rumah tangga itu, kalau rumah tangga A baik, ini baik, kumpul baik, insya Allah di situ terbentuk komunitas masyarakat yang baik. Kalau di situ ada pelanggaran, maka saling mengingatkan. Fungsi tawasau bil haq dan tawasau bis sabr itu di sini. Jadi ini juga menjadi tugasnya juga tidak hanya laki-laki, tapi juga tugasnya wanita. Nggih, tapi ya jangan sering nonggo. Nggih. Pagi-pagi sudah di rumah tetangga. Nggih. Loh, masih ada, Bu? Masih. Nggih. Blonjo gitu kan, nggih. Iya. Melijo bareng. Itu ada memang tugas sosial di situ, tapi enggak itu. Ada yang kemudian siang kalau udah jam 9, jam 10 ke tetangganya petan, ya. Ada. Nggih. Yang ketiga, Bapak sekalian, jadi zaujah ini almar'ah itu berfungsi, kalau di sini kan zaujah, pasangan. Jadi di sini berarti ada hak suami dan istri, hakku zauj dan zaujah. Kemudian di sini sebagai daiyah. Jadi almar'ah juga berfungsi sebagai dai untuk komunitasnya. Tidak perlu memang tampil, wah harus takbir tabligh akbar, tidak perlu. Nggih, cukuplah. Bukan berarti saya ini tidak menghargai, jangan, Pak. Ya tetap ada hak, tapi ya jangan sampai kemudian tabligh akbar lah. Nggih. Tapi untuk komunitas wanita silahkan tabligh akbar komunitas wanita. Tapi kalau kemudian tabligh akbar, kemudian di situ banyak lagi, nggih. Wah, itu ruwet nanti. Buatan. Tidak memperhatikan apa yang disampaikan, tetapi memperhatikan gerak-gerik. Lah, ngaten jelas itu. Nggih. Dan kalau sudah begitu, biasanya kalau sudah public figure, dia akan selalu tampil ingin ya cerak, ceria dan lainnya. Saya tidak tahu kan di rumah kemudian seperti apa. Nggih. Nggih. Karena saya pernah menjadi ini, Pak, pembimbing. Nggih. Jadi diminta waktu haji tahun berapa ya? Tahun 2000 itu ada ONH Plus, minta saya kemudian waktu itu terakhir di Madinah untuk kemudian menjadi pembimbing ibadah mereka. Nah, ini salah satu ustadzah yang nasional. Tapi justru dari situ akhirnya ketahuan gitu, nggih. Begitu. Ternyata meskipun beliau seorang konsultan keluarga gitu ya, waktu itu, tapi gagal dalam rumah tangga. Jadi sudah nikah yang ketiga dengan suami yang ikut haji waktu itu. Itu yang ketiga. Padahal beliau seorang konsultan keluarga sakinah. Itu yang, waduh, ruwet. Dalam, lah itu, nggak tahu sakinahnya mungkin harus 3 kali nikah itu mungkin sakinahnya. Ya kan, dapat. Ya. Kemudian karena itu berarti di sini al-mar'ah juga menjadi seorang muallimah, guru, minimal guru bagi anaknya. Bapak pun juga menjadi muallim gitu lah.
Yang mengenalkan huruf-huruf hijaiyah itu mestinya ayah dan bunda. Itu sebelum diserahkan ke TPQ. Sebelum tahsin Quran dengan Pak Dawam, itu di rumah itu sudah ayah dan bundanya sudah mengajarkan, sehingga setiap anak membaca Quran ayah bundanya dapat kebaikannya. Sekarang buatan anak-anak disuruh ikut TPQ dan lainnya, ayah dan bundanya tidak bisa ngaji. Ada nombotan? Ada. Lelangge. Hanya di situ. Termasuk kenapa tadi saya sampaikan bunda juga perlu ilmu, ayah juga perlu ilmu, mengenalkan cara sholat, wudhu yang benar, itu tugas ayah dan bunda. Untuk memperdalam silahkan kepada ahli ilmu, diserahkan kepada mereka. Saat saya titip anak saya belajar itu. Tapi hal yang sifatnya doa-doa ibadah, doa sholat, doa ketika berwudu dan cara berwudu, itu yang tugas mengajarkan pertama adalah ayah dan bundanya. Oh, kalau dulu ndak sempat gitu karena sudah baru memahami seperti ini, nanti anak dan cucu gitu. Kalau ibunya ayahnya dapat wis jenengan sebagai kakek dan neneknya ngajari doa-doa. Karena kegagalan yang masa lampau. Ya. Kemudian terakhir sebagai sebagai ibu. Lah ibu ini supaya stabil emosinya, maka harus ya dia tidak boleh lelah. Pak. Ibu ini ini tidak boleh lelah. Dan kalau tidak boleh lelah, yang makanya tuntutan berikutnya para ibu yang diingat itu adalah yang baik saja. Yang tidak baik sedikit saja porsinya. Bukan justru sebaliknya. Yang sering terjadi justru sebaliknya. Yang baik-baik tidak banyak teringat, gitu. Tapi yang buruk ingat karena ditulis dalam catatan harian, kata Dora. Ini Pak. Ini lah Allah hadirkan kisah Nabiullah Lut ini agar kita para ayah belajar bahwa ternyata Allah hadirkan kisah ini, Nabiullah Lut kemudian gagal untuk kemudian mengantarkan keluarganya menjadi keluarga surgawi. Ini gagal. Untuk apa? Ya Allah hadirkan kisah ini agar kita belajar. Kenapa kok bisa gagal? Begitu. Padahal seorang nabi, orang soleh. Tapi jangan kemudian menjadi pembenaran. Nabi aja gagal, apalagi ayo jangan gitu. Ini Allah hadirkan untuk kita, ngaten lho Pak. Untuk kita agar kita belajar. Tidak boleh seorang mukmin terjerumus dalam lubang 2 kali. Nah, itu pelajaran. Selama ini sering ini menjadi pembenaran. Nabi Lut aja gagal kok. Masa saya? Ya biasalah gitu. Buatan, tapi kita punya. Betul. Nabi Nuh juga gagal mengajak anaknya gitu. Begitu. Padahal soleh, dakwah luar biasa. Nah, berarti ada sisi yang kita perlu sampaikan bahwa mendakwahi keluarga menjadi sebuah kewajiban gitu. Jangan sibuk di luar aktivitas dakwah, lupa pendidikan di rumah. Kan ngaten. Wadah aktif membina dan membina terus, tapi lupa kemudian anaknya sampai tidak terbina. Allah mengatakan waluton. Nah, ini berarti posisinya sebagai maf'ul bih. Apa maknanya? Wa ba'atsallahu Luton. Allah mengutus Nabiullah Lut kepada kaumnya. Di antara seruan dakwah Nabiullah Lut alaihissalam setelah menjelaskan tentang keyakinannya, menyampaikan tentang risalah. Atatuna al-fahisyata. Coba Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah tidak menggunakan zina? Gitu.
Tapi justru Allah mengatakan fahisyah, perbuatan keji. Begitu. Perbuatan fahisyah ini berarti tidak diterima secara logika akal, bertentangan dengan nas Quran, bertentangan dengan fitrah. Gitu. Hewan saja tidak mau sejenis. Nggih. Ya, tidak mau sejenis. Jenengan sudah sapi ketemu sapi jantan. Ndak mau. Nggih. Lah tarung. Lah kok kemudian manusia yang Allah berikan akal, terus kemudian orang mendukungnya, gitu loh Pak. Bahkan berupaya untuk melegalkan. Ini sudah rusak secara akal dan fitrahnya. Fitrahnya sudah rusak. Begitu kan? Jadi rusak sudah ini. Fitrahnya rusak, akalnya sudah rusak. Makanya kaidah min sana in corpore sano. Ya, fi jismil insa fi jismis salim al aqlus salim fi jismis salim. Tidak benar, Pak. Gitu. Akal yang benar, yang bagus berada dalam fisik yang sehat. Tidak. Buktinya ini sehat-sehat semua itu. Secara fisik. Ya kan? Kaidahnya tidak benar. Maka kaidah yang benar kata Rasulullah SAW, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Nurani. Gitu kan? Nurani itu menolak, fitrah juga menolak. Apalagi akal. Sudah tidak berbicara nas Quran. Gitu. Berarti kalau orang mendukung begitu. Lah sekarang was anak, makanya Bapak Ibu sekalian, kaidah yang jelas. Kalau anak laki-laki sudah pendidikannya seringlah bersama dengan ayahnya. Kalau anak perempuan bersama ibunya. Kalau anak perempuan sering dengan bapaknya daripada ibunya, nanti tomboy itu. Gitu kan? Nggih. Begitu juga laki-laki kalau hidupnya sering lebih seneng nyaman dengan ibunya, lembeng nanti itu. Melandai, betul. Gitu. Enggak lunak tuh kayak si Allah. Saya enggak sabar kalau itu. Kita kan ada siswa itu. Kayaknya, Assalamualaikum Ustaz. Saya tanya, antum rajul? Gitu. Kamu laki-laki? Iya. Ah, enggak lah saya bilang. Betul Ustaz. Kalau laki-laki itu tegas gitu. Begitu, jangan kelemar-kelemar gitu. Ya, itu kan. Wah, akhirnya kalau push up saya ajari gitu. Belajar gitu. Model gaya bencongi, Pak. Gitu. Itu kalau terus dibiarkan, ternyata kita punya coba riwayat, dia anak laki nomor 5, 1 2 3 4 perempuan. Kemudian mbaknya, tantenya itu, jadi bibinya semua dari keluarga itu perempuan semua, sehingga mainnya dengan tante-tantenya semua. Aduh, laki-laki main dakon, ya Rab, enggak bekel, ya, waduh. Baik Ibu sekalian, Allah mengatakan atatunal fahisyah. Apa fahisyah itu? Dijelaskan, gitu, dijelaskan oleh Al-Quran. Innakum la ta'tunar rijal syahwatam min dunin nisa. Jadi fahisyahnya itu perbuatan tercelanya, perbuatan kejinya laki-laki berhubungan sesama laki-laki. Begitu. Wanita sesama wanita. Begitu. Jadi ini fahisyah, Pak. Jadi perbuatan fahisyah. Ma sabaqakum biha min ahad. Perbuatan semacam ini tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Jadi inovator perbuatan homo itu umatnya Nabi Lut. Dan pelopor, ruwat gitu ya. Pelopor perbuatan itu. Gitu. Jadi kalau sekarang muncul kemudian, sekarang kan kemudian dengan alasan kesetaraan akhirnya semua difasilitasi. Ada kontes untuk, waduh, ngeri sudah. Ngeri. Nggih. Apa kata Allah?
Jadi dengan bal antum qaumum musrifun, kelompok bangsa masyarakat yang melampaui batas, musrif, gitu kan. Jadi dan israf itu apa? Innal, kalau apa namanya, kan Allah melarang untuk berbuat israf, gitu. Bahkan kemudian termasuk bagian dari israf adalah tabdzir, gitu. Israf, kemudian di situ ada tabdzir, mubadzir, gerakan mubadzir, kemudian di sini ada israf. Kulu wasrabu wala tusrifu. Israf ini kan terjadi, Pak. Kita kadang biasa. Nggih. Kalau ada undangan pernikahan. Nggih. Sudah. Menu nasi goreng, soto ayam, kemudian gulai kikil, ada mie, ada capcay, gitu, ada bakso. Ada yang memang sejak awal berangkat itu tidak makan, gitu. Iya, ini dicoba, ini coba, ini coba pengalaman, kata Pak Yudi. Saya jarang diundang, Pak. Oh, cip toh ya, cip roto. Nggak ada yang bersemangat itu, nggih. Wah, ini kayak enak, nggih. Ngambil, banyak. Nah, ternyata biasanya rasanya agak, jadi masakan di rumah itu agak sedikit asin dikit. Lah ini kurang garam, agak manis. Akhirnya apa yang terjadi? Ditinggal, ngambil pindah sana. Itu tabdzir, Pak. Makanya kalau mau ngambil aja sedikit dulu, cocok, ngambil lagi. Kalau orang tuh wong iku njupuk tok, enggak apa-apa. Jangan hiraukan omongan manusia. Enggak apa-apa. Daripada ngambil banyak enggak dihabiskan. Kenapa? Dalam oh nggih. Kenapa bahasa Al-Qur'an jelas? Innal mubadzirina kanu ikhwanas. Sudah temannya setan. Sudah. Itu. Israf pun juga teman setan. Begitu. Jadi sudah. Ini di sini, Pak Ibu. Lah Allah mengatakan ini termasuk perbuatan israf, melampaui batas. Ya, orang yang sudah terbiasa dengan kemaksiatan, apa coba? Wa makana jawaba qaumihi illa anqalu. Jadi mereka yang sudah terbiasa dengan maksiat dan nyaman dengan kemaksiatan, maka dia akan membuat ini slogan kepada yang berbeda. Innahum unasun yatataharun. Allah sok suci. Jadi orang-orang yang selalu menggelari julukan itu mengikuti jejak nenek moyangnya siapa? Umat Nabi Lut. Sok suci sampean. Ya, itu. Ndak mau gratifikasi sok suci. Padahal ini duit, gitu kan. Begitu. Ini sering ini, Pak. Begitu. Ketika kemudian awal-awal dulu, ketika ada gerakan jilbab dan lainnya, yang kemudian tidak mau salaman, sok suci sampean. Begitu. Iya, di depan umum tidak mau salaman kalau tidak ada. Wes macam-macam. Jadi ngerasani orang baik, nggih, bukan hasad lho nggih. Bukan dalam pengertian ghibthah, saya ingin seperti yang bersangkutan, bukan, tapi ngerasani. Itu mengikuti jejak umatnya Nabi Lut. Innahum unasun yatataharun. Jadi jawabannya itu. Jadi ada tindakan yang sifatnya ucapan, ya, tapi ada tindakan perbuatan. Usir, akhrijuhum min qaryatikum. Usir Nabiullah Lut dan pengikutnya. Gitu. Dari mana? Dari desanya, dari tempat tinggalnya.
Tapi apa yang terjadi Bapak sekalian? Jadi Allah kemudian mengatakan, jadi kenapa kalian diusir dari tempat tinggal kalian. Jadi terkadang kebenaran itu begitu. Akhirnya karena mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan benar, sedang yang berbeda dengan mereka adalah orang sok suci, terusir. Wa amtarna alaihim matara. Kemudian kami turunkan hujan kepada mereka, dan benar-benar turun hujan. Hujannya hujan deras plus muncul bebatuan. Udah. Nggih, hujan batu, hujan air plus batu. Kalau batu tok nggih Pak, napa? Banyak debunya. Tapi hujan penuh dengan batu. Kemudian dijadikan penduduk yang dibalik tanahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum Sodom ini tenggelam, habis begitu. Nah, makanya kemudian Allah mengatakan fa'enjainahu. Siapa yang diselamatkan oleh Allah? Nabiullah Lut wa ahlahu. Ahlun itu tidak selamanya mempunyai makna keluarga, tapi bisa juga pengikut. Kenapa? Karena istrinya bagian dari keluarganya, itu tidak menerima seruan dakwah, malah berada di gerbong. Coba, gerbong menolak dakwah, gitu. Gerbong sekaligus provokator untuk kehidupan menyimpang yang tidak selaras dengan akal, tidak selaras dengan fitrah, apalagi secara nasyari. Begitu. Jadi fa'anjainahu wa ahlahu illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Masuk dalam barisan yang menyimpang, terusir. Makanya tadi saya sampaikan ini profil. Lah kita hadirkan, Allah menghadirkan kisah ini agar kita para ayah belajar keluarga kita harus menjadi keluarga surgawi, gitu kan? Makanya kemudian jangan sampai gagal untuk menghadirkan keluarga surgawi, gitu. Oh kalau begitu gimana Ustaz? Ya nak, berupaya. Nah, menghadirkan, mengajak dalam hadir majelis ilmu dan lainnya itu supaya dalam rangka itu. Nanti punya tanggung jawab, oh anak saya harus mulai sekarang. Kalau ulama dulu usia 10 tahun hafal Quran, saya belum, gitu, maka berarti minimal cucu saya nanti harus hafal, supaya mereka yang nanti memanggil kita dengan memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kan Al-Qur'an itu kan. Syafi'an li'as habihi itu. Karena itu kemudian Allah mengatakan, meminta, fangzur, coba lihat, amati, kaifa kana akibatul mujrimin. Bagaimana efek dampak hukuman bagi mereka yang mujrim. Jadi ini Pak, pelaku kaum Sodom, pelaku sodomi, pelaku apa lagi? Homo, lesbi dan sejenisnya itu masuk dalam pengertian mujrim, kriminal. Nggih. Tindak kriminal. Itu mujrim, itu pelaku kriminal. Ya. Jadi tidak perlu mendapatkan pengesahan legal. Begitu. Tidak perlu subrat karena ini bahasa Quran sudah. Kalau Al-Quran membahasakan itu ya sudah, berarti tindakan yang menyimpang. Begitu. Ya rusak sudah. Makanya kalau kemudian zina saja, kalau di satu kaum, di satu wilayah kemudian zina dibiarkan, bahasa Al-Quran, bahasa hadis Rasulullah SAW, ammahumullahul bala, Allah akan menghadirkan hukuman yang menyeluruh. Itu ketika terjadi perzinahan, ndah neo. Nah itu. Apalagi kalau tindakan
sodomi, gay, lesbi, homo dan sejenisnya. Gitu. Artinya kita punya kewajiban untuk memberikan ini. Dan itu kita mulai dari keluarga. Sekap Bapak Ibu sekalian.